Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-15. Tokoh Arya Penangsang memang sangat terkenal, kontroversial, temperamental. Arya Penangsang ini adalah anak dari Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sedoin Lepen. Raden Kikin ini adalah kakak dari Sultan Trenggono, dan ia terbunuh oleh seseorang yang bernama Surajaya menggunakan keris yang cukup bertuah. Tentu saja kematian ayahanda Raden Kikin ini aneh bagi Arya Penangsang. Lah kalau ayahandanya tidak terbunuh, seperti matinya Julius Caesar, tentu saja ayahandanya sudah menjadi Raja Demak, bukan Sultan Trenggono pamannya. Lah wong, Raden Kikin itu lebih tua kok. Yah, pasti tahta akan jatuh ke tangan Raden Kikin. Nah, ibu dari Arya Penangsang adalah putri Bupati Jipang Panolan, sehingga Arya Penangsang bisa mewarisi sebagai Adipati Jipang. Arya Penangsang ini murid terkasih dari Sunan Kudus, seorang wali yang cukup sakti. Sunan Kudus sangat sayang dengan Arya Penangsang, yah, karena banyak ketidakadilan menimpa Arya Penangsang. Seperti ayahandanya yang dibunuh, karena adanya konspirasi. Sunan Kudus tahu persis siapa di balik orang yang menyuruh Surajaya, ia berusaha menutupi. Walau akhirnya ia pun membeberkan kepada Arya Penangsang, siapa dalang di balik pembunuhan ayahandanya. Selain Arya Penangsang, Sunan Kudus mempunyai murid lain yaitu Sunan Prawoto dan juga Joko Tingkir. Di sini terlihat Joko Tingkir itu memang tokoh yang sakti dari berbagai guru yang sakti-sakti, antara lain Ki Ageng Selo, Ki Ageng Banyu Biru, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan masih banyak lagi guru-guru lainnya. Walaupun sakti mandraguna, Arya Penangsang terkenal sangat pemarah. Perintahnya laksana dua sisi mata uang, jika berhasil melaksanakan perintahnya maka berbagai hadiah dan kemakmuran telah menanti, namun jika gagal melaksanakan perintahnya, maka kematian yang akan diterima. Pernah ia tanya secara halus kepada pamannya Sultan Trenggono mengenai kematian ayahandanya, Pangeran Sekar Sedoing Lepen. Sultan Trenggono menepis kecurigaan Arya Penangsang tersebut, dan berkata, mustahil bagiku membunuh kakakku sendiri, Pangeran Sekar Sedoing Lepen. Arya Penangsang. Semua orang tahu bahwa yang membunuh adalah Surajaya. Kejadian itu sewaktu ayahandamu selesai menunaikan sholat Jumat, dan Surajaya pun telah mati dibunuh oleh para prajurit kerajaan. Janganlah engkau menjatuhkan kecurigaan kepada pamanmu ini. Lebih baik engkau mengatur Kadipaten Jipang Panolan agar makmur, aman dan damai. Ya sudah. Arya Penangsang jadi bingung. Ia yakin bahwa tidak mungkin hal itu seperti kebetulan belaka, pasti ada skenario besar di balik itu, namun ia tidak tahu, dan tidak bisa membuktikan. Ia hanya bisa meratapi nasib. Seandainya ayahandanya tidak mati, tentu ia akan menjadi putra mahkota Kerajaan Demak, tidak seperti sekarang, hanya seorang adipati. Sewaktu kejadian memang ia masih kecil, dan akhirnya tinggal di Jipang, di mana ia dibantu oleh Patih Manahun, yang mengabdi bagi Kadipaten Jipang. Sementara itu, Joko Tingkir tidak menyia-nyiakan diterimanya ia mengabdi di Kerajaan Demak. Ia melaksanakan perintah Sultan Trenggono sebaik-baiknya. Ia tidak mau mengulangi kesalahan seperti dulu lagi sehingga ia diusir. Di mata Sultan Trenggono, sosok Joko Tingkir sangatlah perfect, dan ia melihat Joko Tingkir mempunyai hubungan asmara dengan anaknya yaitu Ratu Ayu Mas Cempaka. Ia ingin mengangkat mantu Joko Tingkir, sekaligus hal ini akan menguatkan Kerajaan Demak. Keinginan yang kuat untuk menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya Ratu Ayu Mas Cempaka begitu kuat di benak Sultan Trenggono. Selain ia melihat adanya benih-benih cinta terdapat pada kedua orang tersebut, ditambah pula pendapat Sunan Kalijaga,
yang merupakan kakek dari Ratu Ayu Mas Cempaka, bahwa mereka berdua memang berjodoh. Memang Ratu Ayu Mas Cempaka adalah putri dari Sultan Trenggono yang menikah dengan permaisuri mudanya yang merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Sultan Trenggono kemudian memanggil anaknya, dan setelah menanyakan apakah Ratu Ayu Mas Cempaka mau dijodohkan dengan Joko Tingkir. Ratu Ayu Mas Cempaka hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Demikian pula ketika Joko Tingkir dipanggil, dan ditanya apakah bersedia dinikahkan dengan Ratu Ayu Mas Cempaka. Joko Tingkir laksana mendapat durian runtuh. Ia mengaturkan sembah dan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Kanjeng Sultan. Akhirnya Sultan Trenggono menikahkan putrinya dengan Joko Tingkir, dan pesta yang begitu meriah dilaksanakan. Selain itu, Joko Tingkir diberi tanah di wilayah Pajang dan diangkat menjadi adipati. Joko Tingkir merasa bersyukur sekali, ia dinaikkan dari lurah Tamtama menjadi seorang adipati, ditambah bisa menikahi cucu Sunan Kalijaga, salah seorang gurunya. Tanah Pajang yang diberikan masih berbentuk hutan, perlu dibuka. Dan setelah pernikahan Joko Tingkir memboyong Ratu Ayu Mas Cempaka, bersama dengan 3 kerabatnya, yaitu Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil. Joko Tingkir bersama 3 kerabatnya tersebut dibantu beberapa prajurit Demak, mulai membabat alas. Joko Tingkir sangat rajin, bangun lebih pagi-pagi sekali, dan dengan kesaktiannya, cepat sekali hutan dibabat, dan sampai larut malam baru berhenti membabat hutan. Barulah ditentukan kadipatennya, rumah-rumah didirikan, dan dalam waktu singkat, Kadipaten Pajang mulai bersinar. Wilayahnya cukup makmur, semuanya aman, tentram dan damai. Sebagai Adipati Pajang, Joko Tingkir memerintah dengan adil dan bijaksana, dan gelar yang diberikan adalah Hadiwijaya. Lama-kelamaan rakyat daerah Pajang memanggilnya Adipati Hadiwijaya, sudah tidak lagi Joko Tingkir apalagi Mas Karbet. Joko Tingkir tidak melupakan kepada semua orang yang berjasa terhadap hasil yang dicapainya. Mas Manca menjadi tangan kanannya alias Patih, bergelar Tumenggung Mancanegara, sedangkan Ki Wila dan Ki Wuragil menjadi bupati dalam wilayah Pajang. Selanjutnya, tidak hanya kepada 3 kerabatnya, keturunan Ki Ageng Selo yang menjadi guru pertamanya pun Joko Tingkir memberikan bakti terima kasih. Bagaimana bakti terima kasihnya? Tetap ikuti episode berikutnya ya bro. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.